Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-340 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di jalan cerita manga Black Clover chapter lalu? Ya betul, di chapter lalu akhirnya Asta memulai latihannya di negeri matahari. Dan teknik baru yang tengah dipelajari oleh Asta minggu lalu bernama Z-Ten. Meski baru mencoba pertama kali, mengejutkannya Asta bisa langsung menguasai teknik Z-Ten. Bahkan teknik Z-Ten Asta memiliki efek yang sangat unik, di mana efeknya bisa membusukkan apapun yang dialiri oleh mana atau Yoryoku. Alasannya lantaran yang digunakan Asta untuk menggunakan teknik Z-Ten bukannya mana, melainkan anti sihir. Dan menariknya, walau di chapter lalu dia belum tahu cara memfokuskan teknik Z-Ten, pada chapter ini latihan yang dijalani oleh Asta telah ditunjukkan mengalami banyak peningkatan. Buktinya jika sebelumnya dia hanya mampu membusukkan satu pohon bambu saja, sekarang dengan sekali serangan Asta langsung bisa membusukkan beberapa pohon bambu sekaligus. Bisa dikatakan pencapaian Asta ini sudah sangat luar biasa. Karena belum satu hari lamanya berlatih, dia telah mendapatkan banyak peningkatan. Akan tetapi semua itu di mata Ryuya masihlah belum cukup. Karena menurutnya pencapaian Asta itu bisa dibilang masih tingkat dasar saja. Makanya agar Asta bisa mengeluarkan teknik Z-Ten sesuka hati dan dapat menyerang musuh di kala celah yang tepat, satu-satunya cara paling cepat adalah dengan bertarung secara langsung melawan ahlinya. Oleh sebab itu Ryuya menyarankan supaya Asta melakukan latih tanding dengan Ichika. Sebab Ichika memanglah orang yang sudah sangat ahli menggunakan teknik Z-Ten. Buktinya yang mempraktekkan teknik Z-Ten pertama kali saja kepada Asta ialah adik perempuan dari Yami ini. Ketika disuruh latih tanding dengan Ichika, tentunya Asta langsung mau menerimanya. Apalagi saran itu bertujuan agar dirinya bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan karena Asta menyadari jika sampai saat ini Ichika belum pernah serius saat bertarung, jadinya dia tidak ingin meremehkan lawan tandingnya tersebut. Oleh sebab itulah sebelum duel dimulai, Asta terlebih dulu menggunakan mode unit sebagiannya. Melihat Asta menggunakan mode unit untuk pertama kalinya memang berhasil membuat Fumio terkejut. Pasalnya menurut pengguna Yojutsu pemulih ini hanya dengan mode itu saja, maka akan membuat Yojutsu atau sihir sederhana pasti tidak akan pernah mempan. Yang hal itu memang benar adanya, karena pada dasarnya saat Asta menggunakan mode hitam ataupun mode unit, tubuhnya hampir seluruhnya diselimuti oleh kekuatan anti-magic. Ichika yang melihat keseriusan Asta untuk melakukan latih tanding dengannya menanggapinya dengan serius juga. Bahkan Ichika sampai berucap jika tidak memberikan seluruh usahanya maka bisa saja Asta akan tewas. Dan setelah mengatakan hal itu, dengan gerakan super cepat, adik dari Yami ini langsung melancarkan serangannya kepada Asta. Walaupun serangan yang dilancarkan oleh Ichika sangat cepat, Asta memang berhasil menahannya dengan kedua tangannya. Tapi meski serangan Ichika berhasil dia tahan dan Yoryokunya juga sedikit berkurang akibat anti-magic, efek serangan dari adik Yami ini saking kuatnya masih berhasil melemparkan Asta dengan lumayan jauh. Setelah mendapat serangan dari Ichika, pastinya Asta tidak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlawanan, dia tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan katana Demon Slasher dari dalam grimoire-nya. Namun sayangnya, serangan balik yang dilancarkan oleh Asta bisa dengan mudah dihindari oleh Ichika. Dan setelah kejadian itulah ada sebuah penjelasan yang kalau menurut saya sangatlah mengejutkan. Di mana Ryuya berucap jika teknik Z-Ten ternyata di dalam legendanya dikatakan bisa membelah surga dengan hanya sekali serangan saja. Itu artinya apa yang diperlihatkan oleh Ichika ataupun Asta sebelumnya bisa dibilang masih belum mencapai setengah dari kedahsyatan asli teknik Z-Ten ketika telah sempurna. Jangankan setengahnya, bahkan mungkin teknik Z-Ten yang diperlihatkan oleh Ichika maupun Asta belum bisa mencapai seperempatnya. Karena teknik Z-Ten yang diperlihatkan Ichika maupun Asta hanya mampu membelah ataupun membusukkan bambu saja. Jadi bisa dikatakan jalan Asta untuk dapat menguasai teknik Z-Ten sampai sempurna masihlah amat jauh sekali. Dalam latih tanding kali ini memang terlihat sangat jelas jika Asta sama sekali bukan tandingan bagi Ichika. Buktinya di beberapa gerakan dia sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan. Yang Asta bisa hanyalah selalu bertahan saja.
Padahal dalam latih tanding kali ini, Ichika tidak pernah menggunakan senjatanya sama sekali. Tapi tetap saja Asta masih bukan tandingannya. Memang benar di chapter ini Ryuya mengatakan kalau Asta akan sulit untuk diserang jika dia bisa berkonsentrasi. Tapi yang namanya sebuah kekuatan pasti akan tetap saja memiliki sebuah kelemahan. Dan kelemahan itu menurut Ryuya adalah di saat Asta sedikit lengah ketika di dalam pertarungan. Dan sedikit kelengahan itulah yang akan diincar oleh lawannya, seperti yang dilakukan oleh Ichika kali ini. Lalu menariknya, setelah mengetahui kelemahan Asta itu, Ryuya juga kembali berucap jika Lucius ketika sebelumnya menghadapi Asta pasti juga mengincar hal tersebut. Sebab menurut Ryuya sebagai pemilik sihir waktu serta sihir jiwa yang kuat, daripada menghadapi Asta secara langsung, Lucius akan terus memilih untuk bertahan dari semua serangan hingga dia berhasil menemukan celah kelengahan Asta. Dan di saat celah itu sudah muncul, maka Lucius tinggal memaksimalkan serangannya lalu memberikan serangan yang amat telak. Meski dia tidak melihat pertarungan Asta dengan Lucius secara langsung, tapi semua yang dikatakan Ryuya ini memanglah benar adanya. Lantaran ketika tengah bertarung dengan Asta, Lucius memang jarang melancarkan serangan. Yang ada, dia kebanyakan hanya bertahan saja. Dan di saat Asta lengah setelah melihat Sister Lily dirubah menjadi Paladin inilah Lucius baru memberikan serangan telaknya. Yang akhirnya membuat sang tokoh utama kita ini mendapat luka yang amat fatal. Bahkan saking fatalnya Asta sampai nyaris tewas. Namun untungnya dia ditemukan oleh Ryuya dan mendapat Yojutsu penyembuhan dari Fumio. Makanya pada akhirnya Asta bisa berhasil selamat sampai sekarang ini. Bisa dibilang walau hanya sebuah latih tanding, pertarungan Asta dengan Ichika sangat sengit sekali. Meskipun dalam latih tanding ini Asta hanya mampu bertahan saja. Sedangkan Ichika sama sekali tidak memberikan kesempatan lawannya untuk melancarkan serangan balik. Dan karena Asta sama sekali tidak bisa memberikan sebuah perlawanan, akhirnya pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak untuk Ichika. Setelah mendapat serangan terakhir dari Ichika, mode unit sebagian Asta memang langsung menghilang. Yang hal itu dapat terjadi lantaran saking kuatnya serangan terakhir yang dilancarkan oleh Ichika tersebut. Bahkan mengejutkannya serangan itu sampai hampir membuat Asta kehilangan kesadarannya. Asta tentunya mengakui kalau Ichika mempunyai kekuatan yang gila. Sampai-sampai menurutnya meski dia menggunakan mode unit penuh, tetap saja hasil akhirnya tetap tidak akan pernah berubah. Itu artinya walaupun Asta menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap akan kalah dari adik perempuan Yami ini. Tapi meski berakhir kalah dan babak belur dengan luka yang lumayan parah, semangat Asta tetaplah masih belum pudar. Pasalnya dia yang ingin menjadi semakin kuat lagi malah semakin ingin tahu lebih banyak. Yang hal itu memang sesuai dengan pedoman hidup Asta, di mana sihir yang dia miliki adalah rasa pantang menyerah. Jadi sesulit dan sesakit apapun pelatihan yang ia jalani tidak akan pernah membuat semangatnya surut. Yang ada Asta akan menjadi semakin giat serta bersemangat untuk terus melanjutkan pelatihannya. Sampai tujuannya untuk menjadi kuat bisa tercapai. Apa yang dilakukan Asta di chapter ini menurut sudut pandang kebanyakan orang memang terlihat keren. Namun hal itu berbeda halnya dengan Ichika. Sebab saat melihat kegigihan Asta yang ingin terus melanjutkan latihannya dengan memaksakan diri malah membuat adik perempuan Yami ini menjadi jengkel. Makanya dengan tanpa rasa kasihan sedikit pun dia langsung memukul kepala Asta sampai dia tidak sadarkan diri. Apa yang dilakukan Ichika kepada Asta ini memang terlihat kejam. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, perlakuannya ini juga bisa dibilang untuk memberikan bantuan. Soalnya bagaimanapun yang namanya memaksakan diri dalam sebuah latihan tetap tidak akan pernah berakhir baik. Namun menariknya setelah Asta kalah dalam latih tanding serta tidak sadarkan diri, Ryuya malah memberikan apresiasinya. Pasalnya menurut Shogun Negeri Matahari ini memang tidak banyak orang di Negeri Matahari yang bisa menerima serangan serius dari Ichika dan masih bisa sadar. Bahkan orang-orang yang bisa melakukannya itu hanya dapat dihitung dengan jari saja. Itu artinya di Negeri Matahari juga hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan setara dengan Asta. Makanya meski berakhir kalah, Ryuya masih memberikan apresiasinya. Di akhir cerita dari chapter ini, kita memang diperlihatkan dengan adegan di mana Asta tidak sadarkan diri. Dan di adegan itu juga ada kata-kata Ryuya yang berucap demikian. Dia masih punya banyak yang bisa ditunjukkan kepada kita.
Yang itu artinya kedepannya Ryoya masih sangat mengharapkan penampilan Asta yang memukau dan mampu membuatnya terhibur dengan kekuatannya. Kira-kira pelatihan seperti apa lagi yang akan dijalani oleh Asta? Dan apakah dia akan bisa menggunakan teknik Z-Ten sampai sempurna sebelum dia kembali ke Kerajaan Clover? Atau mungkin Asta akan kembali ke Kerajaan Clover meski belum menguasai dengan sempurna teknik Z-Ten seperti yang pernah dia lakukan saat melakukan pelatihan mode Unite? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Namun yang jelas entah Asta bisa menguasai dengan sempurna atau tidak teknik Z-Ten, nanti ketika dia kembali ke Kerajaan Clover pasti akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di saat itulah kita akan bisa melihat pertarungan yang amat sengit serta seru antara Asta melawan Lucius. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-340 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.